Oke, ini merupakan tampilan dari website untuk melakukan pendaftaran pada klinik bersama. Nah, pada saat di kasus ini website ini ditujukan untuk melakukan pendaftaran pemeriksaan karena ada case yang diselesaikan. Ada beberapa case yang diselesaikan terkait pendaftaran manual via telepon atau WhatsApp, antrean panjang dan data-data terpisah. Ini merupakan dashboard dari website kita. Oke, mungkin kita lanjut ke melakukan pendaftaran pemeriksaan. Nah, di sini bisa mengisikan data diri dan konsultasi yang akan dilakukan. Nah, misalkan kita ke dokter umum terus menginputkan nomor telepon yang mana nanti nomor telepon ini akan disambungkan ke WhatsApp messaging untuk untuk dilakukan konfirmasi jadwal jamnya, lebih tepatnya berapa, sehingga tidak terjadi antrean yang panjang untuk menyelesaikan case tersebut. Kita coba inputkan ini. Nah, kita lakukan daftar sekarang. Nah, ini nanti hasil dari data pendaftaran akan diintegrasikan ke CRM. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai modul selanjutnya, yaitu modul CRM. Nah, saya akan sedikit mengulang penjelasan dari kawan saya mengenai modul website, di mana website ini adalah menampilkan beberapa konten seperti ini. Lalu saya akan lanjut ke bagian langsung mendemokan pendaftaran yang akan langsung menuju ke CRM. Dimana semisal ada pasien yang ingin berkonsultasi dan mendaftarkan konsultasinya ke pihak admin klinik. Misal namanya adalah Rizal Mardika. Rizal Mardika ingin berkonsultasi mengenai dokter penyakit dalam. Lalu kita isi nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Lalu kita juga bisa isi emailnya. Misal Rizal Mahardika 123 @example.com. Lalu Rizal ingin berkonsultasi pada tanggal 28 atau hari ini. Lalu kita bisa tulis untuk keluhannya dari keterangan si Rizal sendiri. Misal Rizal memiliki keluhan panas, memiliki keluhan pusing, mual, tidak bisa tidur. Nah, setelah form ini sudah diisi oleh admin semua, bisa diklik tombol daftar sekarang, dimana nanti data dari daftar form-form tadi masuk ke bagian CRM dan menjadi opportunity. Nah, sekarang kita masuk ke CRM. Nah, nanti data-data sebelumnya yang sudah diisikan pada form website oleh admin akan masuk ke opportunity bagian new pasien, dimana ini adalah bagian pasien yang sudah mendaftar atau reservasi pada admin, entah itu reservasi untuk 2 hari ke depan atau untuk hari ini atau sekarang langsung. Nah, lalu admin akan membuka info dari pasien tersebut yang sudah mendaftar, dimana kita bisa mengisi untuk kontaknya. Semisal adalah kita tulis kontaknya adalah Rizal Mahardika, create. Nah, ini akan sudah menjadi kontak, yang akan tersimpan pada modul kontak. Lalu kita bisa dari admin bisa mengklik siapa yang bertanggung jawab dalam pemasukan data si pasien Rizal Mardika. Karena yang sedang melakukan pendataan dan pendaftaran adalah saya sendiri, Gabriel, saya mengklik akun email saya. Lalu selanjutnya admin bisa
menyimpan data dari Rizal yang sudah kita rubah, dan akan data otomatis tersimpan seperti ini. Nah, karena demo yang saya demokan kali ini adalah pasien yang daftar hari ini atau dari sekarang, jadi dari pihak admin sebelum melakukan konfirmasi dia harus mengecek tanggal konsultasi dari si pasien yang sudah sebelumnya tadi mendaftar atau reservasi, dimana ini adalah bulan 5 tanggal 28, dimana itu adalah hari ini. Jadi pihak admin akan mengkonfirmasi bahwa akan ada pasien yang akan berkonsultasi pada hari ini. Tinggal klik untuk konfirmasi di sini, maka opportunity atau data dari Rizal akan masuk ke bagian blok confirm atau sudah terkonfirmasi. Nah, di sini untuk membedakan Rizal Mardika atau pasien-pasien yang lain nanti akan dimasukkan oleh admin, dia masuk ke konsultasi atau reservasi ke dokter mana. Misal tadi kan Rizal masuk ke dokter penyakit dalam, misal kita kasih warna merah seperti ini. Jadi kita kasih warna, ya kita kasih warna merah seperti ini. Nah, nanti dari pihak admin akan mengalihkan dari konfirmasi ini, sudah terkonfirmasi bahwa Rizal akan ada konsultasi pada hari ini atau tanggal sekarang sesuai tanggal real time, lalu akan masukkan ke room di mana Rizal melakukan konsultasi dengan dokter. Nah, tentunya untuk room sendiri ini juga menunggu dari data blok di in room. Semisal ada orang di bagian in room dengan warna yang sama, contohnya adalah Almas. Nah, jadi otomatis Rizal belum bisa masuk karena Almas belum keluar atau belum selesai. Nah, jika Almas sudah selesai, sudah down seperti ini, maka Rizal bisa masuk dan admin bisa memindahkan data Rizal ke bagian in room karena Rizal sedang melakukan konsultasi di ruangan dokter, seperti itu. Setelah Rizal selesai melakukan konsultasi dengan dokter, maka dari pihak dokter juga pastinya kan akan memberikan resep dan lain-lain serta daftar harga konsultasi. Misal Rizal terkena biaya konsultasi seharga 150.000 seperti ini. Lalu kita tinggal klik down untuk menyelesaikan bahwa Rizal sudah selesai konsultasi seperti ini. Nah, sudah selesai dan data Rizal sudah masuk ke bagian dan mungkin di sini juga akan menampilkan berapa banyak uang yang sudah terkumpul pada hari ini. Misal hari ini sudah ada 4 pasien yang sudah periksa, yang sudah selesai periksa, ada sekitar 800.000 yang didapatkan pada hari itu. Lalu misal untuk modul selanjutnya, yaitu adalah modul di mana pihak admin akan mencetak invoice dan memanage inventory, dimana dari data ini akan dilakukan new quotation. Nah, jika admin akan klik ini akan memberikan detail dimana admin bisa menambahkan obat seperti yang sudah dituliskan pada resep. Misal adalah amoxicillin 500 gram, kita bisa jumlah 1, akan muncul persen di sini. Jika ingin mendelete bisa klik seperti icon sama di sini. Lalu selanjutnya bisa di-confirm dan bisa di-preview, bisa di-print, lalu bisa di-send. Nah, untuk detailnya akan dijelaskan oleh kawan saya selanjutnya. Zafar Almas Tarjudin Wijaya, NIM 2305 1214277. Di sini saya yang bertanggung jawab untuk mengerjakan submodul inventory. Nah, case yang diselesaikan pada submodul inventory yaitu kehabisan stok tak terduga karena update Excel manual dan integrasi dengan submodul lainnya yaitu dengan invoicing dan barcode. Nah, kita langsung masuk aja ke submodul inventory.
jadi fungsi utama submodul inventory ini yaitu menginput produk-produk yang ada pada klinik. Nah, contohnya ini ada amoxicillin, enervon C, hand sanitizer, masker medis, OB kombi, dan paracetamol. Kita juga bisa menambahkan produk baru jika ingin menambahkannya, tapi kita langsung melihat produk yang lama saja. Di sini ada amoxicillin 500 mg. Nah, pada produk ini kita bisa menyesuaikan, itu seperti produk tabnya apa, entah itu barang, apa jasa atau combo. Lalu apakah itu dibutuhkan untuk track inventory. Lalu quantity on hand, ini yaitu stok barang saat ini. Lalu ada invoicing policy. Lalu sales price, yaitu harga barang. Lalu ada cost, dan ada kategori. Di sini saya melihat dua kategori, yaitu kategori obat dan alat kesehatan. Lalu ini ada reference dan barcode, yaitu untuk kemudahan pada pencatatan keluar masuknya barang yang nantinya dipakai menggunakan barcode, dan invoicing. Nah, ini memiliki kodenya sendiri. Inventory products, ini contohnya jika alat kesehatan, kita juga bisa menyesuaikan semuanya. Nah, ini overview. Kita bisa melihat data, yaitu receipt dan deliver order. Receipt yaitu barang masuk, dan deliver order adalah barang keluar. Receipt, deliveries. Nah, untuk integrasinya dengan submodul lain, yang pertama ini yaitu dengan submodul invoicing. Nah, tadi misalkan saat ada pasien yang membeli obat, lalu pegawai menginputkan invoice, yaitu pembayaran. Nah, pencatatan pembayaran nanti juga masuk ke inventory, yaitu barang apa saja yang masuk dan barang apa aja yang keluar. Nah, ini contohnya, ini kita di deliveries, yaitu barang keluar, jadi ada orang yang beli obatnya. Di sini ada yang done berarti sudah, dan ready berarti belum selesaikan, tinggal di otomatisasi menggunakan barcode nanti. Yang kita coba ini, lihat nih, di sini dia membeli produk paracetamol sebanyak 5 dan OBH kombi sebanyak 1. Ini dibuat oleh Ahmad Alvin. Fashion Fresh. Ini contoh yang sudah selesai, yaitu enervon C. Dia membeli 1 enervon C, dadun. Lalu untuk integrasinya dengan barcode, yaitu agar pencatatannya lebih mudah, jadi tidak perlu menginputkan satu-satu seperti pada Excel. Dan itulah hubungan antara inventory dan barcode. Jadi inventory untuk mencatat datanya, dan nanti mencatat keluar masuknya di barcode. Nah, untuk penjelasan lebih detail tentang barcode nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang lain yang kebagian submodul barcode. Ya, saya rasa cukup untuk submodul inventory. Sekian dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Sekarang kita beralih ke submodul barcode.
Perkenalkan, nama saya Kakak Fazir Ramsyah dari Program Studi Sistem Informasi kelas 2023H dengan 3 digit yang terakhir 259. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi submodul barcode pada sistem Odoo Linux XYZ. Modul ini digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahan pencatatan stok yang sering terjadi saat transaksi barang masuk maupun keluar. Pada studi kasus Linux XYZ ini, sering mengalami kesalahan perhitungan jumlah barang saat menerima maupun mengeluarkan stok. Hal ini terjadi dikarenakan pencatatan stok masih dilakukan secara manual, menggunakan Excel, dan rawan terjadinya human error. Solusinya adalah dengan mengaktifkan submodul barcode yang memungkinkan setiap produk diberi kode unik dan dapat dipindai saat transaksi dilakukan. Dengan ini, proses pencatatan barang masuk dan keluar menjadi otomatis dan akurat. Implementasi barcode sendiri di sini pertama saya akan menambahkan kode unik pada setiap produk di inventory seperti paracetamol, hand sanitizer, dan masker medis. Oke, jadi semua dimulai dari modul inventory dan pada produk. Setelah itu saya mencetak lagi label barcode yang bisa digunakan saat adanya transaksi. Di sini saya akan mensimulasikan transaksi menggunakan barcode. Oke, jadi untuk pertama-tama kita dapat melihat di sini setiap produk memiliki produk di sini memiliki jumlah ya. Di sini amoxicillin memiliki 248 unit. Enervon ada 98, paracetamol ada 89, hand sanitizer ada 100, masker medis ada 100, dan OBH kombi ada 94. Nah, mari kita kembali ke modul barcode. Di sini barcode ada receipt. Receipt di sini merupakan barang masuk. Di sini tidak ada. Kita kembali ke barcode. Di sini saya akan mensimulasikan delivery order saja atau barang keluar. Nah, di sini kita dapat mengklik. Nah, di sini ada barang yang akan keluar. Nah, di sini ada pesanan. Kita dapat di mana dia memesan OBH kombi sebanyak 1 unit dan paracetamol sebanyak 5 unit. Nah, jadi kita langsung bisa di sini juga sebenarnya bisa scan. Nah, di sini untuk scan barcode apabila untuk merealisasikan hal tersebut. Oke, di sini langsung saja kita validate. Oke, langsung ke barcode. Seharusnya nanti pada bagian inventory pada bagian produk akan berkurang, di mana OBH berkurang 1 unit tadi, yang tadinya berjumlah 94 menjadi 93, dan paracetamol yang tadinya 89 berubah menjadi 84 unit. Nah, sehingga submodul barcode sendiri ini terintegrasi dengan modul inventory dan juga modul invoicing. Jadi di sini barcode tentu saja juga terintegrasi dengan invoicing. Saat staf membuat tagihan kepada pasien dan menambahkan produk, sistem akan mencocokkan kode produk dengan barcode dan otomatis mengurangi stok tanpa perlu input manual. Nah, oke, jadi di sini kita bisa melihat ada pesanan. Kita masuk ke laman invoicing. Nah, di sini langsung ada
Kita tekan saja. Nah, di mana dia memesan 5 buah paracetamol dan 1 OBH kombi. Dan menggunakan barcode, klinik dapat menghindari kesalahan pencatatan stok dan mempercepat proses transaksi, serta memastikan data inventory selalu akurat. Integrasi dengan invoicing membuat sistem ini semakin efisien dan minim resiko kesalahan. Baik, saya di sini akan menjelaskan kelanjutan dari modul accounting, submodul invoicing. Lalu UKS yang harus diselesaikan ada pembuatan invoice yang dicetak secara manual, serta kesalahan dalam perhitungan. Lalu integrasi kepada antar submodul ini ada website messaging. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke website ujungnya langsung. Di sini kita masuk ke dalam modul CRM dulu. Nah, untuk tes kita memilih pasien Rizal Mardika. Lalu kita mengklik New Voice Station. Lalu kita kembali lagi. Penyakit yang dikonsultasi ada panas, pusing, mual-mual, tidak bisa tidur. Jadi pasien Rizal Mardika membutuhkan obat paracetamol 5 biji. Lalu ada OBH kombi. Nah, ini total tagihan ada 63.000. Lalu kita confirm. Nah, ini masuk ke dalam submodel inventory. Lalu kita create invoice. Kita pilih regular invoice, create draft. Nah, ini dicek terlebih dahulu apakah ada yang salah atau tidak. Nah, semuanya benar, lalu kita klik confirm lagi. Nah, ini sudah masuk ke dalam submodul invoice. Lalu kita masuk ke dalam submodul invoice. Lalu kita klik customer invoice. Nah, tadi atas nama pasien Rizal Mardika invoice sekarang, lalu total 63.000, statusnya non-paid. Nah, kita eksekusi apabila kita melihat dari sudut pandang customer seperti ini. Nah, seperti ini. Paracetamol 5 biji berharga 50, lalu OBH kombi 1 biji berharga 13.000, totalnya 63.000. Lalu kita kembali. Nah, apabila si pasien sudah membayarnya, kita klik pay. Lalu kita klik create payment. Nah, status menjadi paid atau sudah terbayar. Lalu total tagihannya menjadi 0. Kalau kita lihat lagi preview. Nah, ini totalnya sudah menjadi 0 tagihannya. Lalu kita kembali lagi. Lalu kita bisa mengeprint dari nota tersebut. Kita lihat. Nah, seperti ini notanya. Lalu kita kembali. Lalu kita kirim invoice kepada pasien Rizal Mardika melalui email. Nah, seperti ini.
Nah, ini sudah terkirim di send. Lalu kita juga bisa mengirimnya melalui WhatsApp send message. Oh, tidak bisa karena nomornya tidak diketahui. Tapi saya sudah ada contoh dari pengiriman invoice ke WhatsApp seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa mengunduhnya, lalu bayarnya apabila belum terbayar. Baik, kita kembali lagi ke web Odoo-nya. Apabila kita mengirim nota melalui email, bisa seperti ini. Nah, kita bisa melihat view invoice. Nah, seperti ini. Kita bisa mendownloadnya. Nah, sudah download. Lalu penjelasan dalam submodul invoice selesai. Terima kasih. Bisa dilanjutkan ke teman saya untuk penjelasan submodul yang lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian dari WhatsApp messaging. Yang pertama itu ada sell order. Sell order ini bertujuan untuk memberikan pesan kepada pelanggan bahwa orderannya tersebut sudah terkonfirmasi dan orderannya itu dapat dicek di website ini. Kemudian conversation reviver adalah tanda terima kasih kepada pelanggan bahwa pelanggan sudah menggunakan layanan di klinik XYZ. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Oke, selanjutnya adalah email marketing, yang mana adanya email marketing ini ditujukan untuk menyelesaikan suatu case dari studi kasus kita, yaitu mengenai belum adanya otomatisasi kampanye sehingga pasien itu tidak kembali melakukan pemeriksaan ataupun kontrol ke klinik kita. Jadi perlu adanya follow up terkait hal ini. Jadi kita gunakan email marketing, kita coba buat. Nah, kita ketikkan promo, lalu receptionist ini pakai kita gunakan mailing list, lalu kita pilih pasien. Nah, mailing list ini bisa kita ambil dari integrasi CRM seperti itu. Kita gunakan ini, lalu kita send. Nah, ini akan otomatis masuk ke email di masing-masing pasien gitu.